bukan rahasia lagi ya kalau Indonesia itu negara kepulauan yang punya lautan yang luas. Yang suka main air, buat terapi biar nggak stres, daripada jauh-jauh ke Indonesia Timur, di Pulau Jawa juga ada loh. Namanya Pulau Gili Ketapang dengan pemandangan yang nggak kalah indah. Perjalanan yang ditempuh juga nggak terlalu lama. Cuma 45 menit aja dari Pelabuhan Lama Probolinggo, pakai perahu kayak gini nih. Biaya perahu penjemputnya kayak gini, biasanya udah termasuk sama harga sewa alat snorkeling, plus guide-nya juga. Sebelum main air, kita juga bisa nih jalan-jalan di Pulau Gili Ketapang kayak gini. Kalau dulu ada yang bilang Gili Ketapang kurang bagus, ternyata ini dijadiin motivasi sama warga sekitar loh. Pembersihan pulau besar-besaran sempat dilakukan beberapa bulan lalu. Nih hasilnya, sekarang bisa keren banget kan? Buat snorkelingnya sendiri, pemandangan bawah laut kayak terumbu karang sama ikan nemo kayak gini, pasti dapet deh. Kalau kamu udah sering-sering snorkeling, pasti gampang banget kan? Nyelam di laut buat lihat ikan-ikan cantik ini dari dekat. Ada bocoran dikit nih. Buat kamu yang nggak bisa berenang, tetap bisa snorkeling kok. Karena olahraga air ini dibantu sama pelampung yang harus selalu dipakai. Jadi aman kan? Jurus jitu ala Game On, balik lagi nih bro and sis. Buat kamu pecinta laut dan suka bikin video dokumentasi, wajib nyimak nih gimana caranya bersihin kamera kamu kalau habis ngambil gambar di laut atau di pinggir pantai. Pertama-tama siapin bahan-bahan ini. Kain berdaya serap tinggi, kain microfiber, pelumas cair, blower, sama kuas. Tahap pertama, lepas dulu baterai kamera dari tempatnya dan simpan di tempat kering. Lalu bersihkan kamera bagian luar dengan blower dan kuas. Tujuannya buat ngilangin debu atau kotoran yang partikelnya besar. Kedua, kain daya serap tinggi yang udah dibasahin, kemudian diperas sampai benar-benar kering. Digunakan untuk mengelap seluruh lapisan bodi kamera. Fungsinya buat ngilangin partikel garam yang nguap bareng air laut. Garam kan bersifat korosif ya bro and sis, daripada kamera kamu jadi karatan kan? Selanjutnya, tuang sedikit pelumas cair di ujung kain dan usapkan di baut-baut kamera. Biar bautnya nggak karatan juga nih. Kalau udah, lap ulang seluruh bagian kamera pakai kain microfiber. Nah, kalau buat penyimpanan sendiri, tambahkan silika gel di tas ya. Fungsinya biar nggak ada lagi uap air yang bisa bikin jamur yang bisa ngerusak kamera kamu. Selamat mencoba ya, bro and sis. Yang namanya liburan, pasti pengennya bebas dari urusan kerjaan sama macet-macetan, ya kan ya? Kalau pengen suasana liburan yang beda, di Bijai Bakau Resort, kamu bisa nikmatin suasana menginap di tengah hutan bakau. Dengan luas kurang lebih 89 hektar, kita bisa nikmatin istirahat mewah dengan pemandangan laut lepas dan pantai pasang surut. Bangunan resortnya juga dibikin dari kayu kelapa loh, sama kayak jalur hutan bakaunya. Bukan cuma itu loh bro and sis, sambil nikmatin pemandangan laut menjelang sore, enaknya ditemenin sama brownies biji bakau kayak gini nih. Ini nih salah satu inovasi dari tempat ini, buat manfaatin berlimpahnya biji bakau dari jenis tanaman bakau api-api. Terus lanjut lagi nih, bikin ngiri banget gak sih ini? Duh, lagi pada mau kemana sih dek? Udah siap bener nih, kayaknya mau naik pesawat terbang. Loh, tapi kok bisa ya masuk sampai ruang kokpit? Emangnya boleh ya? Oh alah,
Ternyata pesawatnya cuma diem di tempat. Dan anak-anak ini cuma lagi wisata di Edu Park Dirgantara, Karanganyar, Jawa Tengah. Pesawat dengan tulisan Karanganyar Air ini adalah jenis pesawat Boeing 737-300. Di dalam pesawat, pengunjung berasa kayak nerbangin pesawat beneran. Gak cuma pesawat terbang, di sini juga ada loh helikopter buat kita lihat. Ya, nggak apa-apa deh. Sekarang cuma bisa ngintip isi di dalamnya pesawat aja. Tapi besok-besok, semoga bisa terbang keliling dunia ya. Amin. Pak Bu, dibeli burungnya Pak Bu. Lumayan Pak Bu, murah, dikasih harga murah. Aryo, ini nggak kepake kan? Buat gue aja ya? Kagak, tapi buat apaan sih, Cak? Ya elah, lu ngurus ayam aja tadi kagak bisa. Ya elah, ini nih bukan buat nyari ayam. Terus buat apaan? Buat pagar di rumah gue. Ya elah, Cak, mana ada lu bikin pagar dari kandang ayam. Kagak bisa lah. Jangankan pagar dari kandang ayam, gue bisa bikin gapura dari kandang ayam. Waduh. Serius? Rumah lu apaan? Ya udah, gue bawa pulang. Buset. Ya udah ya. Thank you lah. Thank you banget. Dibolehin aja kagak, udah dibawa pulang. Bayar, Cak. Nih, di Desa Bunder, Kabupaten Klaten ada gapura dari kurungan ayam. Ih, ini tuh gimana ceritanya sih? Emang ini desa peternak ayam gitu apa satu desa penduduknya ayam semua? Ih, bukan gitu. Sebenarnya ya, ini desa penghasil kerajinan bambu. Oh. Kurungan ayam dari bambu kan? Heeh. Makanya di sini dijadiin gapura. Oh gitu. Ya bener juga sih ya, soalnya kalau gapuranya bentuk kursi bale-bale, ya ntar malah jadi tempat tongkrongan gitu gapuranya, iya gak sih? Nah iya, nanti yang ada pada numpang tidur di situ. Bener juga ya. Mas Bro, tahu motor-motor ini kan? Ini yang namanya motor klasik C70. Anak-anak Jogja yang pada doyan motor ini punya tradisi khusus loh kalau lagi pada ngumpul. Bukan sekedar pamer modifikasi ya, atau adu kenceng tarikan motornya. Tapi walah, ternyata balapannya didorong tuh bro and sis. Kalau gini sih bahan bakarnya bukan bensin nih, tapi nasi gudeg 2 porsi. 2 jatah yang ngedorong gitu. Kalau yang satu ini kelasnya FFA alias free for all. Lihat aja tuh, 2 orang yang badannya maksimal didorong sama orang yang badannya kurus. Waduh, kasihan banget tuh yang dorong. Sampai ngos-ngosan gitu tuh. Sabar ya mas. Ratusan orang ini bukanlah lagi ikutan lomba maraton sambil gali lumpur. Yang bener mereka lagi nyari kerang kalanduy. Bagi masyarakat Kota Kendari, Sulawesi Tengah, ini adalah festival kalandu yang baru pertama kali digelar. Aturan lombanya, mereka cuma dikasih waktu 1 jam buat ngumpulin kerang sebanyak-banyaknya. Kerang kalandu sendiri adalah jenis hewan bercangkang lunak yang dilindungi oleh 2 cangkang keras. Kerang ini merupakan sumber protein hewani bernutrisi tinggi dan mengandung asam lemak omega 3 yang baik bagi kesehatan jantung kita. Gali tanah pakai pisau atau parang di sekitar hutan bakau. Dari sejam nyari kerang, para peserta akhirnya berhasil mengumpulkan hampir 900 kg kerang kalandu. Nah pertanyaannya, habis ini kerang sebanyak itu mau diapain ayo? Jangan sampai mubazir loh kalau nggak dihabisin. Aryo, sebenarnya tuh gue nyari ayam tuh yang beda gitu dari yang lain. Oh, sebagai pedagang ayam gue tahu ayam yang pas buat lo. Apa? Mending lu belinya ayam yang bisa ketawa aja. Kok beli ayam yang bisa ketawa sih?
Enggak, nanti yang ada tuh ayam ngetawain gue terus. Sebel-sebel gue goreng tuh ayam. Wow. Ya iyalah, Ca. Tapi kalau pikir-pikir kayak semua ayam juga bakal ketawa kalau ngeliat lo, ya nggak sih? Kok gitu sih? Kenapa? Iyalah, lo aneh gini. Lihat, rambut lo sudah menyerupai kandang ayam. Pas. Lah, ini ayam kok berkokoknya gitu ya? Jangan bingung ya bro and sis, ayamnya bukan lagi ngetawain kamu kok. Ini memang jenis ayam ketawa asli dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Karena suara kokoknya yang unik, ayam ini sering eksis di berbagai kontes. Bagus enggaknya bunyi kokok ayam dinilai dari berapa ketukan yang dihasilkan. Tuh ile, ketukan. Udah kayak sekolah vokal aja nih. Biasanya yang cakep itu yang jumlahnya bisa pas 4 ketukan plus 2 bunyi kokok pembuka dan penutup. Kayak gini nih contohnya. Asal tahu aja ya bro and sis, vokal suara kokok ayam juga ada vitaminnya loh, biar suaranya makin merdu. Bahan-bahannya berupa racikan yang terdiri dari campuran jahe, madu, telur bebek, tomat, sama gula merah yang kesemuanya udah dibekukan. Ngasih vitaminnya cukup 2 kali seminggu aja nih. Selain berkhasiat bikin suara jadi merdu, vitamin ini bagus juga buat stamina si ayam. Nggak cukup suara merdu aja loh bro and sis, ayam-ayam ini juga mesti dimandiin dan dijemur 2 kali seminggu, biar bulu-bulunya makin berkilau. Makanya nggak heran kan, ayam ketawa yang sering menang kontes, harganya bisa sampai ratusan juta rupiah loh bro and sis. Keju disangka kebule-bulean, kalian mesti lihat video kiriman yang satu ini nih. Ternyata masyarakat Enrekang di Sulawesi Selatan udah dari tahun 1900-an makan keju. Bahkan kejunya bikin sendiri loh. Ini namanya dangke, keju asli khas Enrekang, Sulawesi Selatan. Sama-sama dibikin dari susu sapi, cuma bedanya kalau dangke nggak perlu melalui proses fermentasi sampai waktu yang lama. Kayak keju di luar negeri gitu tuh. Tapi soal kandungan gizi nggak kalah loh. Dangke ini kaya protein dan beta karotin. Susu sapi yang baru diperah direbus sampai mendidih sambil dicampurin getah pepaya. Getah pepaya ini berfungsi buat misahin kandungan air dan lemak susunya, biar terkumpul bagian padatnya itu loh. Nah, kalau udah padat gini, dangke dicetak di batok kelapa dan didiamin sampai agak dingin. Kalau udah, tinggal dibungkus deh pakai daun pisang kayak gini. Makannya bisa dibakar atau digoreng gitu tuh bro and sis. Wah, sepertinya enak ya. Sebungkus dangke kayak gini dijual sekitar 15 sampai 20 ribu rupiah.